Nah, di sini aku ada template baru ya, judulnya Sistem Monitoring Anak Mondok. Jadi, template ini dikhususkan untuk orang tua yang anaknya lagi mondok atau akan memasuki pondok pesantren. Di sini bisa kita lihat ada tab keuangan, stok dan logistik, kesehatan, komunikasi dan kontak penting, serta agenda kepulangan. Jadi pertama aku mau bahas dulu ya keuangan ya. Di keuangan ini mencakup untuk pengeluaran selama 1 tahun. Jadi ada 2 semester dimulai dari bulan Juli diakhiri sampai bulan Juni. Bisa dilihat ya SPP itu perkiraan ya. Ini ada beberapa kolom. Kolom yang bisa diisi adalah kolom yang berwarna putih. Ini bisa dihapus ya. Kalau yang putih itu bisa dihapus. Kalau yang warnanya abu-abu, ini ada abu-abu. Ini adalah kolom yang tidak bisa diganggu karena isinya ada rumus yang otomatis agar bisa terisi. Jadi misalnya ya, misalnya bulan SPP bulanannya itu perkiranya 1.100.000. Ada 1.100.000, aktualisasinya berapa? Aktualisasinya itu kita bisa lihat di aktualisasi itu artinya uh, yang sebenarnya kita bayarkan. Jadi perkiraannya berapa dan yang sebenarnya kita bayarkan itu ada berapa, termasuk ada buku tulis, buku dan alat tulis, ada kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi itu seperti misalnya sabun, sabun mandi, sabun cuci, skincare, atau pakaian. Ini namanya kebutuhan pribadi ya. Perkiraannya berapa, misalnya kita budgetkan sebulan 300.000 misalnya nih ya. Terus uang saku, misalnya perkiraan uang sakunya itu sebulan 150.000. Makanan itu artinya misalnya biasanya kan di pondok tuh ada jadwal di mana orang tua boleh mengirimkan makanan ke ke anaknya. Misalnya dalam sebulan kita targetkan tuh misalnya 300.000 juga deh. 300.000 ya. 300.000 ini aku ganti dulu warnanya jadi hitam. Ini perkiraan ya. Ini perkiraan. Ini buku dan alat tulis perkiraannya misalnya kita ngeluarin uang 200.000 tiap bulan. Nah, ini perkiraannya. Nah, terus ternyata pengeluaran kita itu di sini ada ya. Di sini aku hapus dulu ya. Di sini aku hapus dulu. Nah, untuk tanggal ini tinggal diklik 2 kali ya. Klik 2 kali misalnya bulan Juli tanggal 8 kita ada bayar SPP nih. Kalau SPP nggak berubah. Metode pembayaran ada transfer atau tunai, biasanya transfer ya. Kategorinya kita tinggal pilih di sini ada SPP. Maka nanti dia akan muncul otomatis di kolom aktualisasi 1.100.000. Lalu dia juga akan muncul di sini secara otomatis. Sementara uang saku ini dia akan ngelink dari uang saku perkiraan. Adapun aktualisasinya itu tetap di sini. Misalnya ya tanggal 9 Juli kita kirim uang saku ke anak kita 150.000. Ini transfer ya uang saku. Nah ternyata di tanggal 11 Juli kita nitip uang sejumlah 200.000 ke teman, ke umahat misalnya. Dia masuk kategori uang saku. Berarti untuk bulan Juli uang saku aktualisasinya itu 350.000 dan perkiraan sebelumnya 150.000. Nah, ternyata di tanggal 14 Juli kita kirim makanan ke anak kita. Namanya biasanya Pujasera. Kita jajanin nih, ternyata jajannya itu 120.000. Metode transfer makanan. Nah, maka akan muncul di sini makanan aktualisasinya 120.000. Nah, ternyata lagi di tanggal 16 kita anak kita nelfon nih minta dibeliin alat tulis. Ya udah, kita alat tulis misalnya 30.000 ya. Ini kelebihan.
kita transfer, dia masuk di kategori buku dan alat tulis. Maka di sini akan otomatis muncul berapa sih perkiraannya, berapa aktualisasinya. Jadi kita bisa kontrol. Wah, ternyata bulan ini anakku banyak di kebutuhan pribadi ya. Misal ya ini ya. Ternyata di tanggal ini dia minta nih dibeliin shampoo. Kok cepet banget habis shampoo-nya. Shampoo berapa sih harganya? Anggaplah harganya 120.000 ya shampoo ya. Kebutuhan pribadi. Nah, adapun ini udah terisi ya semua ya. Dan adapun ini diagram. Diagram ini menunjukkan yang mana sih pengeluaran kita itu, pengeluaran anak kita yang terbesar posnya. Yang biru adalah SPP. Ternyata di antara ketiga ini yang paling besar tuh setelah SPP ada uang saku. Selanjutnya ada makanan dan kebutuhan pribadi. Terakhir buku dan alat tulis. Lalu kita masuk nih di bulan berikutnya, bulan Agustus. Bulan Agustus ternyata kita bayar lagi SPP kan. Kita transfer SPP, terus di tanggal yang sama kita juga transfer uang saku sebesar 150.000. Transfer uang saku. Lalu di tanggal berikutnya, tanggal 7, ternyata anak kita minta dibeliin sabun. Sabun mandi, anggaplah harganya 50.000 ya. Ini anggap aja ya. Nah, kita titip sama Ummahat, kebutuhan pribadi. Lalu di tanggal 12 Agustus, ternyata kita beliin anak kita Pujasera makanan. Misal waktu itu habis 70.000. Kita transfer nih makanan. Dan ternyata di bulan yang sama anak kita tuh nggak ngeluarin uang, nggak minta uang untuk alat tulisnya karena ternyata masih lengkap. Berarti kita lihat nih, wah menurun ya, kebutuhannya menurun, pengeluarannya menurun di bulan Agustus. Dan seterusnya seperti itu ya sampai 1 tahun ke depan. Nah, kalau bagian checklist pembayaran ini, di sini boleh diisi ya rekening pembayaran ya. Ini aku ini aja biar nggak usah diganggu gugat yang ini ya. Nanti di sini ditulis aja rekening pembayarannya, misalnya BCA 123456778. Ini biar lebih memudahkan sih. Atau kalau ada link pembayaran di web bisa dimasukkan sini. Jadi nanti tinggal diklik aja. Misalnya bulan Juli kita udah bayar nih ya. Sama ya caranya ngisi kalender itu tinggal diklik 2 kali nanti akan muncul. Misalnya kita udah bayar nih tanggal 1 Juli. Metode pembayaran transfer. Udah tinggal dicentang nanti akan berwarna hijau otomatis yang berarti itu udah dibayar. Agustus juga seperti itu. Nanti tanggalnya tinggal di double klik lagi aja ya. Jadi semuanya insya Allah lebih terukur ya. Nah sekarang kita langsung masuk ke stok dan logistik. Ini stok dan logistik ini artinya stok barang anak kita. Jadi saya bagi beberapa kategori ya. Ada kategori perlengkapan mandi, ada perlengkapan mencuci, cemilan dan nutrisi, skincare dan pakaian. Jadi perlengkapan mandi itu misalnya sabun ya. Stok idealnya berapa sih anak punya sabun? Oh ternyata idealnya tuh mereka punya 2 stok. Ternyata stoknya sekarang tuh 0. Berarti statusnya habis dong. Dan action plan-nya kayak gimana? Nah, saya rencananya bakalan aku bawa deh pas berkunjung nanti. Nah, pasta gigi juga kayak gitu. Stok idealnya misalnya nih ya 2. Ini bisa diubah kok. Nanti sisa stoknya 1 berarti statusnya menipis. Nanti deh action plan-nya tuh titip aja deh sama Ummahat. Lalu sabun wajah juga seperti itu dan ternyata habis atau lulur badan yang ternyata stoknya masih ada nih 2 aman gitu. Berarti nanti ini ya udah nggak usah diapa-apain. Begitu juga dengan hal-hal lain di sini. Ini bisa diisi sesuai kebutuhan masing-masing ya. Nah, sekarang kita masuk ke tab kesehatan. Kalau kesehatan ini menurutku juga penting banget sih buat dicatat ya karena yang namanya kita jauh dari anak sudah pasti mereka ada kondisi di mana mereka sakit.
Misalnya ini ya, tanggal 22 Juli. Sama ya, kalau mau kalender itu tetap diklik 2 kali kolomnya, tinggal diisi gejalanya apa kita catat aja. Lalu ternyata di pondok itu mereka dikasih apa sih? Kan biasanya kita ditelepon ya sama eh, pengawas kamarnya ya, ustazanya atau kesatriannya. Lalu statusnya saat ini sudah sembuh belum ya, atau masih gejala, atau ternyata kita butuh pantau ketat. Nah, kalau udah sembuh, klik sembuh. Tanggal sembuhnya kapan? Ya udah, ini aja. Diklik. Ini tanggal lapor ya. Tanggal lapor itu berarti bukan bukan tanggal dimana anak kita sakit, tapi tanggal pelaporannya. Di sini aku eh, tambah ya, tanggal mulai sakit. Biar ini aja sih, biar kita bisa pelaporannya ke dokter ya. Aku nambahin aja tanggalnya itu, misalnya di sini tanggal mulai sakitnya 26. Nah, di sini jadi ini tuh enak kalau misalnya memang sakitnya parah, ya tinggal kita laporin aja ke dokternya yang bakal ngerawat anak kita, sejak kapan sih dia sakit, terus gejalanya apa, terus tanggal sembuhnya kapan, terus tindak lanjut dari kita itu apa. Kalau memang dia sakit parah banget, ya udah nanti kita nelfon untuk dijemput dibawa ke rumah sakit. Nah, ini komunikasi dan kontak penting. Ini biasanya ya kita simpan nomor telepon ustazahnya, misalnya Ustazah Halimah namanya ya, kontaknya ini. Kita juga harus catat kapan sih waktu terbaik ustazahnya ini dihubungi biar kita tuh bisa menjalin komunikasi yang efektif sama beliau. Lalu urusan apa, misalnya ini ustazahnya khusus menangani eh, apa ya, keseharian anak atau titip obat atau masalah apa dan lain-lain, atau mungkin di bagian keamanan dan perizinan. Ya tinggal disesuaikan aja ya sama masing-masing pondok. Lalu jurnal penelponan anak nih, penting nggak sih? Menurutku sih penting banget ya. Kenapa? Karena ini untuk memantau apa sih sebenarnya poin pembicaraan kita. Di sini ada tanggal ya, misalnya tanggal ini sama ya, klik 2 kali, misalnya tanggal 15 Juli kita teleponan, durasinya berapa lama sih, terus ternyata anak kita itu kondisi emosinya kayak gimana, misalnya dia lagi kangen atau ceria atau lelah, capek, sakit, kurang fit. Ini aku udah bagi menjadi 5 bagian ya. Jadi nanti kita tinggal tulis poin pembicaraan kita apa aja, terus kita tuh ngasih apa ke dia, saran kita apa, atau kita janji apa, dicatat aja deh pokoknya. Biar ini sebenarnya yang paling krusial, yang paling penting, karena kita memantau gimana kondisi psikologis anak dan kita bisa menentukan ke depannya apa yang harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya ada tab agenda dan kepulangan. Tab ini juga penting ya menurutku ya. Jadi ada acara atau alasan kenapa anak kita pulang. Misalnya libur resmi dari pondok nih. Jadi aku bagi keterangannya menjadi 3 ya. Pertama libur resmi dari pondok, kedua izin khusus keluarga, ketiga sakit. Ini resmi pondok yang sesuai jadwal mereka ya. Biasanya kita dikasih kalender akademik. Keluar dijemput ini bisa diklik ya, tanggal ya. Kalau jam, ini aku kasih eh, cara cepat. Kalau misalnya kalian pakai MacBook, kalian tinggal tekan Shift, Command, dan titik koma secara bersamaan. Maka dia akan muncul waktu saat ini. Kalau kalian pakai Windows, kalian tinggal tekan Shift, Control, titik koma secara bersamaan. Tapi kalau kalian pakai handphone, tinggal ditulis saja, misalnya dijemputnya itu jam 16.2.00, maka akan muncul. Kalau kalender ini sama ya, diklik 2 kali maka akan muncul cara cepat kayak gini. Jam maksimal jam pengantaran itu ini sama dengan yang tadi sebelumnya. Status izinnya gimana? Selesai. Oh, karena kalau udah selesai ya udah selesai. Targetnya selama di rumah ngapain sih kalau resmi pondok, misalnya kita tuh udah bikin kegiatan, misalnya mau mengunjungi keluarga
atau jalan-jalan keluar kota, atau bisa juga keliling museum atau tempat wisata. Mana nih tempat wisata? Udah bisa. Nah, ini juga nih izin khusus keluarga, misalnya ada pernikahan atau qadarullah ada kematian atau apapun itu, ya tinggal ditulis aja ya. Atau sakit, izin sakit, misalnya anak kita qadarullah nggak bisa ditangani sama klinik yang ada di pondoknya. Jadi kita tinggal biasanya boleh dibawa pulang untuk dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Udah segini aja. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tab, dan menurutku semuanya ini penting. Tinggal kita orang tuanya rajin isi, dan ini bisa dipakai sampai anak kita selesai mondok dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Tinggal diganti-ganti aja ya. Mau mondoknya di tingkatan SMP atau SMA, ini juga bisa dipakai, tinggal diganti pokoknya. Dan cara duplikatnya itu seperti ini. Jadi nanti kalian akan dapat template ini, tinggal di buat salinan kayak gini, nanti akan masuk ke drive kalian. Atau bisa juga misalnya mau di ini aja ya, satu tab aja ya, tinggal diklik kanan tabnya, lalu diduplikasikan atau disalin ke spreadsheet baru atau spreadsheet yang sudah ada. Ini sangat mudah penggunaannya, insya Allah ya. Kalau misalnya masih kesulitan, boleh banget DM ke aku di Instagram Mam Kifaya. Nanti aku bakal bantu jelasin sampai kalian bisa pokoknya ya. Oke, sekian video penggunaan template kali ini. Sampai ketemu di template selanjutnya. Bye bye.